Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada dua hal yang mau saya sharingkan bagi kita sebagai homili di malam suci ini. Dua-duanya berasal dari ungkapan para malaikat di malam suci itu. Kepada para gembala mereka katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudari, Natal adalah sebuah peristiwa iman. Kita semua manusia pasti suka kalau diberi hadiah. Amin. Ya. Yang dapat bonus THR di akhir tahun pasti senang, itu hadiah. Anak-anak kita mungkin senang dapat hadiah Natal dari orang tua, ada baju baru, mungkin juga di rumah banyak kue Natal, bentuk-bentuk hadiah seperti itu, kita senang. Mari kita sadari saudara-saudari bahwa Natal itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa, luhur dan mulianya yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan tidak memberikan kita coklat, Tuhan tidak memberikan kita uang, Tuhan tidak memberikan kita materi, Tuhan tidak memberikan kita apalah secara materi. Yang Tuhan berikan adalah putranya sendiri. Penginjil Yohanes mengatakan sedemikian besar kasih Allah kepada manusia, sehingga ia menganugerahkan putranya yang tunggal bagi kita manusia. Inilah saya katakan saudara-saudari, sebuah sukacita besar bagi kita semua setiap kali kita merayakan Natal ya. Meskipun hari-hari ini juga ada alasan-alasan khusus spesial, bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 di mana banyak gereja juga tutup, tidak bisa memberi kesempatan kepada umatnya beribadah. Meskipun beberapa hari yang lalu hujan badai, kita syukur puji Tuhan ya. Hari ini terang benderang, malam ini pun tidak ada hambatan cuaca, luar biasa. Tetapi di atas semuanya itu, syukur, sukacita kita, karena dengan Natal kita diingatkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita orang yang berdosa ini. Tuhan memberikan putranya sendiri. Itulah sebabnya di dalam bacaan yang pertama kepada kita sekalian dikatakan, kini rahmat Tuhan itu telah menjadi nyata. Yesaya di dalam nubuatnya 8 abad sebelum kedatangan Yesus Kristus sudah menegaskan, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia Raja damai. Kita hayati saudara-saudari jati diri Yesus yang disebutkan ini, penasehat ajaib. Kemana kita mencari pencerahan, kemana kita mencari bimbingan, kemana kita mencari nasihat ketika kita bergumul dengan masalah? Tentu bisa banyak sumber yang baik, yang benar. Kita bertanya kepada teman yang berpengalaman. Banyak juga umat pergi ke pastor, bruder, suster, konsultasi. Tapi ingat, di atas segalanya, Yesus Tuhan kita adalah Dia Allah yang perkasa, pelindung kita, pembela kita, Bapa yang kekal dan Raja damai. Mari kita sadari, Raja damai. Kalau Anda merayakan Natal, kita semua menghadiri misa Natal, kita punya kewajiban secara spiritual, secara iman untuk berdamai
dengan sesama. Amin. Maka jangan maki baku bombe, jangan maki suka bicara belakang, jangan maki suka bicara buruk mengenai orang. Belajarlah untuk berbicara baik mengenai orang lain. Amin. Karena yang kita rayakan, pestanya, kedatangannya adalah Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Ketika kita hidup dalam amarah, dalam dengki, dalam dendam, kita sebetulnya hanya menghadiri misa Natal, tapi tidak menyambut Yesus Sang Raja Damai itu. Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalimat yang kedua yang diutarakan oleh malaikat pada malam kelahiran Tuhan Yesus dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonum voluntatis. Dua kata yang terakhir itu penting sekali, saudara-saudari. Manusia yang berkenan, yang berkehendak baik, itulah yang akan mengalami damai sejahtera Natal. Maka mari kita berusaha, kita berjuang, saudara-saudari, menjadikan diri kita sebagai orang yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena segala berkat kehadiran Tuhan Yesus yang datang di malam Natal, lalu kemudian dia tinggal bersama dengan kita menjadi Allah Sang Immanuel, Allah beserta kita dengan segala berkatnya, itu hanya dialami oleh orang yang berkenan di hadapan Bapa. Mudah-mudahan saudara-saudari, perayaan Natal ini membuat kita juga maju, bertumbuh, berkembang, berbuah secara spiritual, secara iman, menjadi orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itulah di dalam bacaan yang kedua, beberapa hal yang konkret disampaikan kepada kita. Bagaimana menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya bacakan. Kasih karunia itu, maksudnya kehadiran Tuhan Yesus, mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Betapa banyak kita, saudara-saudari, menjadi anak yang hilang, domba yang tersesat karena terjebak di dalam keinginan-keinginan duniawi. Agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Tiga kata yang penting. Bijaksana artinya selalu melibatkan Tuhan Sang Sumber kebijaksanaan, Allah yang beserta kita ketika kita bergumul dengan problem, permasalahan kehidupan kita. Berlaku adil dan beribadah. Malulah kita, saudara-saudari, kalau kita menjadi orang Katolik KTP, menjadi orang Katolik kapal selam, sekali-sekali baru muncul ke gereja. Ya, sekarang memang situasi COVID, sah adanya kalau orang tidak ke gereja. Tapi jangan-jangan situasi COVID juga semakin menyuburkan kekatolikan kita yang berciri KTP. Ya, sekedar Natal, Paskah, baru kita ingat akan Tuhan. Allah beserta dengan kita, kita pun harus bertumbuh dalam semangat untuk selalu beserta dengan Tuhan. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya
Dengar baik-baik kalimat bagus di akhir bacaan kedua tadi. Mewujudkan bagi Allah suatu umat kita semua ini, miliknya sendiri, yang rajin berbuat baik. Itulah nasihat-nasihat Titus di dalam bacaan yang kedua, sebagai usaha kita semua untuk mensyukuri hadiah yang spesial, yang luar biasa Tuhan berikan, itulah putranya sendiri. Dan juga sebagai respons kita sekalian untuk menanggapi seruan malaikat menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Damai dan sukacita Natal beserta kita. Amin.